Kamu di Buanawa memang pantas bersyukur dan terus melayani dalam kasih persaudaraan. Karena antara lain, pada gerbang gereja kita ada patung gembala yang baik. Dan kita merayakan peristiwa peresmian paroki ini pada hari Minggu Gembala yang baik. Gembala yang baik. Ada beberapa ciri yang menentukan gembala yang baik. Yang baik itu adalah Yesus sendiri. Dialah sang gembala yang baik. Dan kita semua dalam berbagai tugas di berbagai tempat di mana kita berada, di mana kita menjalankan keputusan kita, mencoba untuk mengambil Kristus sang gembala yang baik sebagai model, sebagai inspirasi untuk kita dalam hidup berkeluarga, dalam hidup dan pekerjaan kita di kantor, di pasar, di mana saja kita berada, dalam masyarakat dan dalam gereja. Kita melihat sang gembala yang baik sebagai model contoh bagi kita. Ciri yang pertama yang menandai seorang gembala yang baik adalah mengenal domba-dombanya. Mengenal. Artinya tahu di mana ada domba yang sedang bersesat. Di mana ada domba yang sakit, yang membutuhkan penyembuhan. Di mana ada domba yang sedang dalam keputusasaan dan karena itu memerlukan peneguhan. Di mana ada domba yang sakit hati dan karena itu membutuhkan pengampunan. Gembala yang kenal domba-domba serta membiarkan dirinya dikenal oleh domba-domba yang dekat dengan domba-dombanya. Sang gembala yang baik adalah Dia yang seperti itu, seperti Yesus sendiri yang kenal domba-dombanya dan membiarkan dirinya disapa, dijamah oleh domba-dombanya. Ciri yang kedua, gembala yang baik adalah gembala yang tahu tata krama, yang tahu sopan santun. Gembala yang baik masuk melalui pintu. Dia tidak panjang tembok, dia masuk melalui pintu. Dia tahu tata krama, dia menghargai sopan santun. Dia tidak mencederai apa yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dia menghargai, menghormati, dan karena itu dia masuk melalui pintu. Yang ketiga, gembala yang baik mengantar kepada kehidupan, kepada kebaikan bersama sebagai umat, sebagai masyarakat. Dia tidak cari keuntungan sendiri. Dia membawa semua kepada kehidupan, pertumbuhan dalam iman, perbaikan kehidupan bersama di tengah masyarakat dalam gereja. Yang keempat, gembala yang baik adalah gembala yang melindungi domba-dombanya, yang menjaga domba-dombanya dari perpecahan yang ditimbulkan oleh macam-macam orang yang hendak menebarkan isu gosip yang tidak benar. Gembala yang baik menjaga, melindungi keutuhan kebersamaan domba-dombanya. Dan yang terakhir, gembala yang baik memberikan dirinya, mengorbankan dirinya. Dia bukan orang yang hanya mempertahankan pendapatnya sendiri, memaksakan kehendaknya sendiri. Dia bersedia mengorbankan waktu, memberi pikirannya, tenaganya untuk kebaikan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, dalam semangat sang gembala yang baik seperti ini, kita semua sebagai umat satu kuasa paroki yang hari ini resmi menjadi paroki definitif berjalan bersama di bawah tuntunan sang gembala yang baik yang telah selalu menginspirasi, menjadi model dan kita semua juga bagi para imam kita yang ditugaskan untuk melayani kita di sini sejak menjadi lingkungan ke-13 paroki katedral, kemudian menjadi titik pelayanan
menjadi partisipasi paroki dan sekarang menjadi paroki definitif. Kita kenal dalam rasa syukur dan terus mendoakan para romo kita, para pastor kita yang telah bekerja untuk kita. Romo Berno masih dari pastor paroki katedral, mulai pemekaran di sini. Romo Ferdinand sekarang Ijen menjadi pastor pertama ketika menjadi titik pelayanan. Romo Dominong sebagai pastor pertama untuk masih paroki kita, dilanjutkan oleh Romo Paul Sabu yang sekarang akan dilantik menjadi pastor paroki. Bersama mereka kita semua bekerja sama untuk membangun paroki ini, membangun iman dalam jemaat kita di sini. Kita bekerja sama sambil memperhatikan 5 hal yang penting dalam kehidupan sebagai umat beriman, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai lingkungan dan stasi, sebagai paroki. 5 tugas gereja yang telah penting untuk kita. Yaitu yang pertama, selalu mengusahakan persatuan, persaudaraan dalam komunitas. Persatuan, persaudaraan dalam komunitas. Ini tugas pertama, juga tugas utama dari pastor paroki bersama Dewan Pastoral Paroki. Menjaga kesatuan, keutuhan umat. Untuk itu perlu ada kerelaan saling mendengar. Perlu ada kesediaan saling memaafkan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Kita butuh saling memaafkan, saling mendengar, mempersatukan umat supaya semua dapat bergerak bersama menjadi gereja yang semakin mandiri, semakin injili, semakin misioner, dijiwai oleh semangat sinodalitas. Yang kedua, gereja yang bersaudara, gereja yang bersatu ini merayakan bersama-sama ibadah. Kita bisa doa pribadi masing-masing, doa dalam keluarga, tapi juga kita berkumpul untuk merayakan ibadah bersama. Liturgi menjadi penting untuk sebuah persatuan umat beriman. Gereja yang indah ini hanya bermanfaat kalau kita merasa betah datang ke sini untuk mengarahkan hati dan perhatian kita kepada Tuhan. Liturgi. Yang ketiga, persatuan yang merayakan liturgi tidak cukup berhenti pada menghormati Tuhan. Kita juga harus melaksanakan pelayanan kepada umat, terutama mereka yang miskin, mereka yang sendirian, mereka yang hidup dalam penderitaan. Diakoni, memperhatikan, melayani, mengusahakan supaya hidup bersama dari hari ke hari menjadi semakin baik. Tidak hanya mencari keuntungan sendiri, tidak mau menjadi kaya sendiri, kenyang sendiri, tetapi kita perhatikan kebersamaan kita sebagai umat yang memperhatikan satu sama lain. Tugas sebagai umat yang bersatu yang merayakan liturgi dan menjalankan pelayanan kepada sesama sebenarnya merupakan bentuk pewartaan kita. Tugas pewartaan umat, pewartaan siapa yang kita imani melalui perbuatan, melalui kata-kata yang kita tunjukkan. Santo Petrus dalam bacaan pertama tadi berbicara tentang siapa itu Yesus dengan tegas. Tetapi juga yang sangat penting dari pewartaan adalah bagaimana jemaat itu hidup bersama. Karena mereka hidup saling memperhatikan, mereka punya daya tarik. Mereka menarik banyak orang untuk bergabung karena mereka hidup saling memperhatikan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah tugas memberi kesaksian, tugas berkorban, memberi kesaksian dalam semangat rela berkorban. Korban waktu, kadang-kadang itu korban perasaan, korban tenaga. Kita harus rela berkorban dalam semangat martiri. Kalau kita hanya mau jaga, kita punya harga diri. Kalau kita hanya mau jaga, kita punya perasaan. Kalau kita simpan rasa terluka berkepanjangan,
kita tidak akan pernah memajukan hidup bersama kita sebagai satu jemaat. Semangat dasar yang harus mewarnai kita adalah seperti apa yang dikatakan 1 Petrus tadi. Bertobatlah. Semangat dasar yang terus mewarnai kita sebagai umat, sebagai DPP, sebagai pastor adalah pertobatan. Dari hari ke hari kita harus mengingatkan diri kita dan mengingatkan satu sama lain bahwa kita sebenarnya dipanggil untuk melayani dalam kasih persaudaraan. Pertobatan menjadi semangat dasar untuk kita semua dalam hidup ini supaya kita dapat sungguh melayani dalam rela dan berkorban seperti Yesus yang disampaikan 1 Petrus dalam bacaan kedua tadi. Dalam surat Petrus, rela berkorban. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu Gembala yang baik, serentak hari Minggu untuk mendoakan panggilan, kita meresmikan wasi paroki ini menjadi paroki. Kiranya Sang Gembala yang baik tetap menjadi model dan inspirasi bagi kita semua. Dan kiranya dari paroki ini terus bertumbuh panggilan untuk mencari awam yang baik, yang melihara keutuhan hidup berkeluarga. Juga biarawan-biarawati dan imam yang baik, yang rela melayani, memberikan dirinya untuk umat, untuk perkembangan hidup gereja. Tuhan memberkati.